Ya kalau dirunut sih kegagalannya juga gue bilang Todd Boehly sih harus mundur sih jadi sporting director. Kita baru pertama ini gue lihat pemain Chelsea cedera, lihat pemain Chelsea cedera, gue bilang alhamdulillah. Ya, sebelum podcast ini dimulai, mari kita mengingat sebuah kalimat motivasi untuk fans Chelsea yang sedang patah hati, yaitu win lose or tie, Chelsea till I die. Berak. Capek gue ngeliatnya. Dia emosi cuma terobati ya. Gile. Pamer sepatu sama John Terry. Wih, sombong. John bungkus. 3 orang yang kalian lihat di sini sudah foto sama John Terry hari ini. Sudah berhasil selfie. 4 yang ada di sini. Yang satu lagi dia nggak mau foto ya. Dia nggak mau foto. Dia yang nggak mau foto sama John Terry. Dia maunya foto sama John Terry di ini Stamford Bridge. Dia maunya John Terry yang nyamperin dia. Ngajak foto. Dia mau. Oke, balik lagi di studio bola. Balik lagi sama gue Karyo, tapi gue kali ini nggak cuma berdua sama Bang Bex, ada juga siapa Pak? John Terry. Wes. Bungkus. Welcome di studio bola Om. Welcome back. Setelah 1 tahun. Hampir 1 tahun. Iya. Kalau dulu kan kita banyak nanya-nanya tentang dia. Dan kali ini kita suruh ngulas match ya. Kalau kemarin kita baru kenalan. Kalau sekarang akhirnya gue langsung ditodong buat nobar di Studball jam 12:30 pagi. By the way, sekarang kita take jam 3. Ini jam 3 subuh habis match lawan Newcastle. Langsung ya ntar ya, nobar ya, habis nobar langsung tag podcast ya. Wah, siap. Jarang. Untung jauh Bang. Kalau dekat mah aku balik ini. Panjang-panjangnya lagi bakal kita bahas abis bumper. Oh belum ya. Belum. Oke. Ya, lemes. Ya kita bingung ya. Hari ini tuh sebenarnya membingungkan loh. Gue udah sebulan ini sebenarnya tidak berhasrat atau bergairah untuk nonton Chelsea, apalagi fixture-nya kan selalu kemarin jam 3 lawan City. Arsenal giliran jam 7 gue lupa. baru nonton pas menit 87. Untung kalah. Udah ngegolin tuh si Gabriel. Iya. Hari ini kita nonton bareng di Studball ini. Jam Apa setengah. gue bawa sial ya Bang? Nggak tahu juga Enggak, sih emang Pak. udah sial Emang dari dulunya. RLC yang bos sial. Kayak gitu dong, kan udah cedera. Iya udah cedera mana Di tadi? menit awal-awal lagi, menit 6. Dan gilanya kita selebrasi waktu cedera. Itulah. Jadi obrolan kita tuh nggak jauh-jauh dari kenapa RLC gitu amat ya. Dan kenapa masih dimainin juga? Nggak kaget tuh kalah ya? Nggak kaget. Udah nggak kaget lah ya, 4 kali beruntun ya kalau berarti Bang Max ya. Sebenarnya dari menit ke 30 gue bisa lihat kalau menang nih kita luar biasa sih. Iya. Karena dikandangin coy. Digempur mulu. Asli kayak main lawan Madrid. Enggak, sebenarnya gini. Ini sebenarnya kita pengen menutup hari yang indah ini kan dengan kemenangan sebenarnya. Ya tadi kita udah ketemu dengan legendnya Chelsea, kapten, leader, legend ya kan. Udah foto bareng, udah nonton dia main bola, dia ngegolin ya, bener. Nendang penalti, dia jadi kiper, dia lempar sepatu. Ngapain lagi dia? Banyak dia hujan-hujanan bareng kita loh di Pancoran tuh. Hujanan dari Pancoran ke Bekasi. Dia foto, planet dia gitu foto pakai shawl kita. Iya. Sayangnya gue berapa kali main saya nggak pernah di-repost sama dia. Yang di-repost yang verified. Bang yang verified ya. Iya. Bapak bukan Bapak. Saya bukan. Ya apa boleh buat ya. Boleh buat. Lu host arahin dong, masa gua ngomong sih. Iya, tadi kan Bang Bex kan lagi ngomong juga, masa kita potong kan lucu siap, juga. Siap. So Bang Bex, tadi kan kalau ini dari kita mungkin dari sisi Bapak Yudo menyampaikan dari sisi emosional dari Bang Bex, lihat teknis tadi pertandingan 90 menit gimana Bang Bex? Ya sebenarnya gua kan 1 jam sebelum kick off lu udah laporan nih masalah line up udah keluar nih. Udah, ya gua udah bilang. Yang pertama gue lihat begitu lihat line up yang gue intip, RLC main apa enggak nih? Yes. Ya kan? Main. Cuman sepertinya kelihatannya dimainin di wingback kanan. Oke. Ya so far gue better lah, tengah ada Kovacic, ada Jorginho, ya kan? Ya, cuman yang menarik di sini adalah Potter masukin Lewis Hall. Ini pemain akademi
pemain termuda yang dari akademi yang pernah diturunkan seorang pelatih setelah tahun 2007. Jadi starter ya. Jadi Starter lagi. Ya, cuman gua mikirnya gini ya, Lewis Hall kemarin main Lawan City bagus. lawan City main bagus. Ya, dia pasti capek juga tuh ya Asli. kan. Dan sebelumnya gua nggak tahu dia main di under 21 atau under 19. Nggak nonton lagi gue. Jadi kemungkinan capek, tapi agak menarik ya. Biasanya kemarin lawan City malah line up-nya tuh cenderung pede. Potter kali ini agak nggak pede karena striker dia pakai Broha ya. Terus di belakangnya ada Mount, ada Gallagher yang bisa dibilang sebenarnya pemain tengah ya. Jadi Sterling, Aubameyang, Havertz sama sekali nggak turun Nggak di line masuk up. di line up. Di kan starting menarik. ya, di starting line up. Gue yang tersirat dari gue nih, ini Potter lagi nyoba-nyoba lagi nih, nyoba super ofensif udah pernah dan gagal. Kali ini agak sedikit defensif. Dia kayaknya numpuk di tengah gitu. Itu bayangan gue ketika lihat line up. Nah, begitu agak-agak gimana ya, gue ngelihatnya anjing bisa menang gak nih kayak gini, maksud gue emang kuat di tengah, tapi golnya dari siapa nih gue pikir gitu loh. Ya lini depan kita siapa sih yang terakhir golin? Aubameyang, Sterling, udah lupa lo kan kapan terakhir mereka golin gitu loh. Jadi pesimis sih sebenarnya, dan itu terbukti begitu kick off Newcastle langsung ambil inisiatif penyerangan. Jadi walaupun kita sempat bersyukur, ternyata menit ke-7 RLC ditarik kan, karena cedera. Dan gue juga sempat nge-tweet di Twitter, baru pertama ini gue lihat pemain Chelsea cedera, lihat pemain Chelsea cedera, gue bilang alhamdulillah. Tapi kayaknya gue kena kualat ya. 4 tahun katanya cederanya. Tapi gue tetap berasumsi gini, damage-nya dari menit 1 sampai menit ke-7 itu Chelsea tuh udah keteteran yang Newcastle tuh yang pede abis, pressingnya gila-gilaan, ngoper mentok pemainnya tuh yang gila naik turun pressing, wah gila sih, energik banget. Yang paling menonjol siapa tuh Bang Bex? Di Newcastle hampir semuanya rata, dari Dunburn, si Sven Botman, si backnya tengahnya Longstaff, Willock sama Gumeres juga gila sih. Target juga naik turun sampai RLC cedera. Tadinya gue berharap ada keajaiban kan. Akhirnya kan dimasukin Thiago Silva. Aspi yang maju wingback kanan. Cuman Aspi juga nafasnya jadi wingback kan juga udah. Ya udah gitu. Walaupun babak pertama kita berhasil menahan gempuran Newcastle, bahkan sempat ada satu shot on target yang dari Lewis Hall. Cuman gue lihat ya Chelsea nggak berkembang sih, maksudnya ya bola tuh susah nyampe ke depan. Benar-benar nggak ada, kita udah jauh banget sih. Itu kayak penyakit beberapa match ke belakang juga sama aja, masih ya ternyata sama aja. Ini bahkan lebih parah sih. Jadi ini untuk pertama kalinya gue rasa gue lupa kapan kita kalah 4 kali in a row ya. Jadi 3 di Liga, lawan Brighton, lawan Arsenal, lawan City di Carabao, kemudian ini lawan Newcastle. Dan 5 pertandingan winless di Liga. Itu terakhir di 2012 di zamannya Rafa Benitez. Tapi di pertandingan ke-6 menang. Nah, gua nggak tahu nih pertandingan ke-6. Ini kita udah 5 pertandingan di Liga nggak pernah menang. 3 kali kalah, 2 kali draw. Lawan Brentford, MU draw kan. 3 kali berturut-turut kalah. Masih lama lagi Bang nunggunya. Nah, gue sih bersyukur. Bulan depan nih. Gue bersyukur ini langsung World Cup 6 minggu libur ya mudah-mudahan ada perubahan nanti itu sih. Ya kita doain yang di World Cup juga nggak pada cedera ya pemain kita ya. Iya, mudah-mudahan yang cedera pemain rival. Pemain Arsenal gitu kan banyak. Arsenal kan banyak tuh yang main di World Cup tuh. Odegaard, Martinelli segala macem. Apa ketabrak ontak kayak abe gitu kan, lucu tuh. Iya. Tenggelam di pasir atau gimana? Cuman sekarang gini, jadi kendalanya sekarang ya gimana ya, kita menyikapinya juga bingung ya. Lo mau teriak-teriak juga Potter out, Potter. Sekarang fanbase Chelsea juga divided sih kalau gua ngelihatnya ya. Ada yang percaya proses ya kan, ya kasih Potter waktu gitu kan. Ada yang ini udah nggak benar sih, kesananya juga nggak benar. Kalau gua ngelihatnya gini ya, ini Potter udah game, gua lupa game ke-13 apa game ke-14-nya Potter nih atau ke-15.
Potter ini masih nyoba-nyoba nyari best startingnya. Dia belum tahu nih. Artinya dengan dia nyadangin Sterling, nyadangin Aubameyang, dia nyadangin Havertz, dia coba dengan duet Gallagher Mount, Broha dari awal. Masih nyari-nyari juga. Iya, masih nyari. Siapa sih? Bahkan Lewis Hall dimainin jadi wingback kiri. Ya kalau dirunut sih kegagalannya juga gue bilang Todd Boehly sih harus mundur sih jadi sporting director. Kita belanja 270 juta pound kemarin, rekrutan kita tuh nggak ada yang bener. Ya Fofana yang injur lah, ya Koulibaly yang tiap main kartu, terus Cucurella yang nggak stabil gitu ya walaupun ulet gitu ya. Terus siapa lagi? Denis Zakaria yang di loan tapi nggak dimainin. Siapa lagi pemain kita? Aubameyang ya awal-awal aja yang gacor, sini juga melempem dan dimainin juga kayaknya di style cuma 60 menit gitu kan, nggak full match. 60-70 menit lah pasti. Raheem Sterling juga ya bagus sih, bagus tapi ya gitulah. Ya, jadi sih Bang masalahnya Zakaria, padahal kemarin udah sempat membuktikan kalau dia oke loh. Nah ini sebenarnya masih misteri ya. Kalau gua ngelihatnya Potter ini lebih prioritasin jadi pemain-pemain yang bakalan lama di Chelsea. Kalau gua ngelihat dari kasus Ziyech juga, Ziyech kabarnya bakal dilepas di Januari, jadi secara packing order dia di belakang. Jadi tetap prioritas pemain-pemain lain yang pasti di Chelsea. Bakal lama. Cuman yang gue sayangkan kayak Zakaria ya kemarin Kovacic masih injur. Kenapa nggak Zakaria dimainin gitu loh? Kalau emang dia mau menyimpan tenaganya Kovacic gitu kan, cuman baru dimainin sekali doang udah gitu. Tapi kalau ngelihat pemain yang bakal lama, beberapa pemain mayoritas yang starting ini kan kontraknya bakal habis di 2 tahun ke depan nih. Iya banyak. Kovacic, Thiago Silva udah pasti kan. RLC 2024 habis, gue takut banget nih. Pas di tahun politik kayaknya dia langsung mau nyalek kayaknya di 2024 tuh terus selesai dari Chelsea dia mau nyalek biarin aja. Di Pinang tuh. Kalau sama PKB sama PPP. Enggak usah dong disebut mereknya. Perindo. Boleh aja, cuma kita main aman bisa enggak? Maaf. Kalau ada partai yang nontonnya bercanda. Kita maaf ya, santai aja, habis kita mau serius juga gimana enggak bisa seriusin ya. Karena emang kita lagi ngawang sih sebenarnya, lagi ngawang antara seneng John Terry ya kan. Di kelas Chelsea ini performanya naik turun dari 3 musim ke belakang sebenarnya. Oh gitu. Iya, setelah ya menang Liga Champions juga kan kita unexpected. Oke. Sistem ke depan mikrofonnya jangan jauh-jauh Pak. Udah setengah musim kayaknya masih proses membangun. Mungkin musim depan, hari ini musim depan lagi kayaknya. Apakah kita akan menjadi Liverpool yang akan mengatakan next year is our? Kalau gue lihat sih amunisinya masih belum sih Bang Ben. Iya. Gua ngeliat gini ya, pemain Chelsea ini sekarang tanggung semua loh. Iya. Dibuang sayang, nggak dibuang nggak guna gitu loh. Iya. Kita nggak mau another De Bruyne atau Salah lagi ya. Iya. Ini gue bilang udah gawat sih. Depan itu lembek semua. Tadi gue nonton lawan Newcastle tuh ya, kayaknya Sven Botman itu kayak back yang rasa harga 100 juta pun jago banget gitu. Jago banget. Ya Broha dibikin, dikawal, di marking ketat. Dia selain jago acting cederanya, dia jago dark art gitu ya. Kalau istilahnya fall-fallnya dia tuh nggak sampai harus di priwit wasit gitu. Jadi Chelsea benar-benar mati kutu, nggak bisa gerak. Ya belum lagi Gallagher, Sterling siapa? Mount nggak kelihatan malah tadi. Parah ya. Mount. Bahkan sampai tadi gue bilang menit 50 yang belum bilang menit 50 baru bikin satu chance. Chance pertama sih di bawah pertama ada yang dari Broha. Iya, itu sampai menit 50 kan baru itu kan. Menit 38 itu dari Lewis Hall kan. Lewis Hall ya, Broha tapi masih on target, masih terlalu weak lah. Tapi yang the best chance itu yang Gallagher yang di ditepis sama Nick Pope. Tapi akhirnya mengamini lagi kalimatnya Bang Bex, di mana dia kalau misalnya nge-shoot pasti on target tapi kena kiper. Iya, tapi selalu dapat sama kiper. Dan anehnya mirip-mirip kan tuh golnya Newcastle juga. Willock sama kayak gitu. Iya, Willock kayak kurang gitu. Lebih tapi lebih kencang dengan power yang berbeda. Power yang berbeda. Iya, itu cepet banget. Kalau nggak lihat di replay sih gila. Kayaknya faktor ketenangan nih. Terus posisi juga sih emang enak kan, dia bener-bener tinggal first time aja kan, gara-gara bola lepas dari orang yang kemarin gue sebut bakal bikin gol. Iya, Almiron. Iya, jadi ya Mendy mungkin nggak siap juga, nggak nyangka karena nendang kan posisinya Almiron yang mau ngambil kayaknya di situ kan. Almiron kan lagi masih ngusahain
setelah di tackle Koulibaly mau nyoba kaki kirinya nggak taunya yang tempong Willock kan. Willock kenceng banget lagi. Kenceng banget. Gila ini Newcastle gelandangnya Longstaff, Willock yang mahal. Joelinton di ini sayap kiri. Kanan Almiron, tengah Chris Wood ya. Dengan 4-3-3 tuh. Ya gokil sih. Cakep 4-3-3 cakep ya. Gua nggak tahu kalau Saint Maximin fit main juga, belum Alexander Isak ya kan. Kalau nggak cedera, belum situ aja sih. Callum Wilson baru belakangan main kan, kemarin golin terus. Dan sekarang Newcastle tetap di peringkat 3 ya. Tetap. Dan Gua Chelsea gue sekarang 8. Malu ngintip klasemen. Oh enggak, tenang. Gue lihat. Tenang. Chelsea belum seburuk Liverpool di awal musim. Enggak, jadi kalau kata Bang Agung masih 10 besar. Masih 10 besar ya. Ini masih 10 besar. Bapak bilang masih 10 besar, Bapak senyum-senyum, tapi Bapak tadi kan nonton juga males-malesan. Oh, saya tadi main Homescape kebetulan karena dapat nyawa gratis 3. Ya udah. Lihat ini menang alhamdulillah. Saya masih mengharapkan ada miracle penalti Jorginho 2 kali. 2 kali. Sampai menit 97 tidak terjadi. Iya. Bahkan Tem Kovacic di akhir-akhir tuh masih bisa dibuang lagi bolanya ke belakang. Kita back pass terus. Aduh. Kalau kata Kohan tadi, iya ya. Jadi kayak era tuh lagi nggak kelihatan Potter awal-awal tuh. Maksudnya pada saat Potter awal ngambil peran nih pelatih kita, gue ngeliat kayak ada perubahan nih, ada harapan nih, kayak lebih peka untuk ganti strategi, untuk ganti-ganti di tengah gitu. Cuman kesini jadi bosen lagi Bang nontonnya. Iya, gue sebenarnya ada ngelihat gejala gini ya, Potter ini ya di Premier League tuh udah kelihatan struggle ketika kita menang lawan Milan gitu ya. Tapi walaupun menang lawan Aston, menang lawan Crystal Palace, yang meyakinkan menangnya itu cuma 1 match yang lawan Wolves tuh yang 3-0. Oh iya. Sisanya tuh udah struggle. Kita lawan Palace, lawan Villa, belum hasil yang draw terus kalah itu. Nah, gue bingung. Ya tadi lihat aja semua kalah duel, striker kita kalah duel, tengah kita kalah duel. Belakang kita kena gempur. Newcastle kalau pressing 5-6 orang. Kita tadi nyobain pressing cuma 2 orang, Mon sama Gallagher itu pun setengah niat. Nanggung. Antara dia pressing berdua ya nggak guna juga. Newcastle lihat ketika bola di Mendy oper ke Thiago Silva itu udah ada Chris Wood, udah ada Almiron, udah ada Willock, Joelinton, Gumares pun ikut pressing. Iya. Gila. Cuman menurut lo Bang weakest link-nya di mana? Di sisinya siapa nih kalau di pertandingan ini nih? Dari sisinya si kiri kah atau kanan? Tadi sih yang diekspos sebenarnya dua flank kita tuh diekspos ya. Almiron di kanan, terus si Willock, Joelinton tuh di kiri. Bahkan Almiron gue salutnya ini ya, dia juga ketika Newcastle bertahan dia juga turun bantu. Jadi Lewis Hall tuh sering Trippier kompak banget ya Almiron ya. Lewis Hall tuh ketika dia pegang bola di kiri penyerangan kita gitu, itu udah dikerubungin sama Almiron, sama Trippier. Kalau itu nggak mempan nanti datang lagi si Longstaff. Ya kan, yang di kanan juga ya gitu, si Dunburn, si Joelinton, Willock, kroyok semua. Setiap Chelsea pegang bola 2-3 orang yang nggak berkembang sih, nggak berkembang. Jadi kalah energik ya. Mungkin Newcastle nggak main di European competition kan, kita emang capek, iya juga, mental udah kena, iya juga. Jadi trennya udah krisis pemain, iya juga. Ya fokus mungkin udah banyak ke World Cup juga gitu ya. Udah kompleks sih. Cuma kan RLC nggak main di World Cup kan? Iya. Cuma kenapa dia main hati-hati ya? Itu dia. Kenapa dia cedera ya? Kenapa? Ya udahlah ya. Enggak, dia tahu timing cedera Chelsea nggak bakalan main lagi. Gue cedera deh. Biar nggak latihan. Jadi nanti pas dia sembuh, ya udah main lagi. Jadi dia nggak kehilangan match. Gak usah latihan, besoknya di gubernur lo begitu caranya. Kayak nggak ada pemain lain lagi yang ngisi posisinya Reece James. Setiap Reece James diisi sama RLC, dia nggak pernah bisa apa-apa di kanan juga. Ya karena memang fakta nggak ada. Gue di transfer window kemarin tuh udah teriak-teriak beli backup. Sayangnya Potter nggak subscribe channel gua sih. Jadi gue sebelum tutup beli dong backupnya Reece James gitu loh. Ya kiri kita waktu itu udah kebanyakan. Waktu kita ngambil Cucurella itu masih ada Alonso, masih ada Kennedy, masih ada Baba Rahman, masih ada siapa lagi kiri,
Emerson kan terakhir mau closing window baru dilepas setelah Kurela masuk. Sedangkan di kanan ini isunya doang, Dumfries lah mau diambil, Pavard lah katanya. Om Do nggak ternyata jelas. Mereka masih mengharapkan Azpilicueta masih bisa ngisi kanan, padahal kenyataannya gue dari musim lalu kita udah lihat Aspi itu udah nggak bisa main wingback, main fullback pun udah nggak kuat. Dia emang center back kanan udah. Benar. Harinya Di belakang banget, udah mendingan di belakang. Udah nggak bisa lari, udah nggak bisa ngejar. Jadi ya udahlah, ini sebenarnya kalau gua mau salahin runut ini salahnya Todd Boehly udah. Todd Boehly ya. Kenapa lu ribut sama Tuchel ngapain gitu loh. Kenapa lu seolah-olah nggak mau bayar sporting director yang bener. Lo baru tahu bola sok jago gitu. Jadi hampir semua pengambilan keputusan Boehly tuh gue bilang salah. Udah. Jadi ya damage-nya udah. Ya udah dulu kita ngeliat Boehly adalah seorang owner yang penyelamat atau semuanya by data karena bla 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 dan lain-lain. Pada akhirnya kentut juga. Iya. Padahal di bisnis olahraga dia yang lain dia bener-bener by data dan emang nggak semenah-menah kayak yang di. Nah, nggak ngide lah. Lebih disupport sama staff yang lebih mumpuni daripada yang kita punya sekarang. Sama kan gini. Banyak Lo posisi kosong. Masalah basket ataupun baseball apapun dia udah paham. Ini kan dia noob di sini, newbie kan, terus dan sotoy. Nah, itu. Cuman mikir duitnya bola aja kali ya. Ya kalau secara duit sih gua salut sih sama dia, nggak pelit gitu ya. Cuma sayang 200 sekian juta itu cuma buat pemain yang nggak jelas dibeli siapa, staff nggak dimatengin kan sama aja bohong. Itulah. Jadi ya gua udah bingung mau nyalain siapa. Semua salah sih, pemain nggak perform, pelatih belum perform, owner juga sotoy. yang paling benar sih ya Januari lo jangan lo lagi deh yang rekrut pemain gitu. Gua harapan gue sih Januari tanggal 1 begitu transfer window buka, langsung Chelsea sudah ada signing. Jadi jangan nunggu lagi 31 Januari pas mau tutup baru masuk kayak kemarin 1 September baru gerasa-gerusuk nyari gelandang bertahan. Semua ditawar, tahu-tahu ujung-ujungnya Zakaria itu pun nggak dimainin. Kan kampret ya. Udah marah banget. Udah pagi-pagi ya mungkin gini ya, kita nggak bisa analisis banyak-banyak nggak bisa analisis banyak-banyak. Tapi tadi Luis Hall bagus ya. Kalau gue pribadi Luis Hall harusnya masih bisa crossing yang pada akhirnya tidak dilakukan. Nggak bisa dilakukan, dia nggak bakal bisa maju. Baru mau maju 2-3 langkah dipepet 4 orang. Enggak, dan tapi banyak chance tadi gue lihat sih beberapa kali dia bisa dia kan bukan winger sebenarnya. Iya, bukan winger, di tengah kan. Iya, harusnya kemarin kalau emang mau Kovacic nggak bisa main full, nggak mau mainin Zakaria daripada RLC, mendingan Luis Hall aja taruh sama Jorginho atau sama siapa kan. Man baru kepikirannya sekarang. Ya, gua ngeliat depan kita tuh lu mau yang mau Ziyech kayak mau Pulisic kayak mau Sterling, nggak ada yang bener udah. Gue juga bingung nih. Ini pemain-pemain bagus, gue takutnya nggak bakal mau ke Chelsea. Ini ngelihat Chelsea busuk gini. Cara ngurusnya, ya kan? Kayak sekarang Konde senyum lagi. Oh, I almost join them, kan? Untung gue aja di. Kemarin kan dia sempat dibully gara-gara dibully balik sama Thiago Silva. Sekarang kan dia mungkin ntar lagi balas lagi nih. Ininya. Gitulah. Jadi menurut gue bersyukur juga nih udah berakhir. Sempat ada match lagi nanti midweek, apa nggak kalah lagi? Lawan siapapun juga. Kayaknya dalam waktu dekat kayak kita untuk menang susah. Ya ini damage-nya udah kena. Ini pemain selain capek ya, selain gue lihat capek juga karena tiap match main terus. Nggak ya udah puncaknya, mental juga udah lagi drop. Kalau Kovacic tiba-tiba cedera lagi gimana, Bang? Mendingan kan mundur dari PL tuh. Iya, cuman kan nanti kan abis World Cup itu kalau nggak salah akhir Desember baru liga. Itu jedanya paling seminggu 2 minggu udah tahun baru. Ya udah winter. Cepet tuh bisa beli. Iya. Langsung beli pelapisnya. Ya harusnya di jeda 6 minggu ini ya kan pemain-pemain lagi pada bela timnasnya ya. Todd Boehly cobalah evaluasi sama manajemen lah ya. Muhasabah ya kamu. Muhasabah dirimu. Iya, gue sih berharap itu aja deh. Ya udah kita kasih lah 6 minggu ini Potter perbaikan. Kalau sampai setelah World Cup masih kalah lagi, ya gua nggak tahu deh. Lu di sisi Potter out berarti?
Kalau sampai 6 minggu masih nongol siapa penggantinya kalaupun proses ya. Tapi lo nggak kalah berturut-turut juga sampai 4 match. Lo semenjak lo jadi fans Chelsea gue tanya. Kapan Chelsea kalah 4 kali berturut-turut? Zaman dulu tuh 2 kali kalah udah cepet tuh Abramovich. Udah deg-degan. Ini 4 kali in a row lo nggak ada jedanya gitu loh. Sekelas Mourinho yang waktu balik lagi yang kedua dia anterin kita juara PL, terus musim kedua kita langsung 10 aja langsung dipecat tuh. Ya. Cuman kompensasinya 60 juta pound. Mahal banget, Pak. Mahal banget kompensasi. Tim besar kayak nggak boleh berproses ya. Nggak boleh. Udah susah. Nggak boleh. Sulit. Fans Chelsea udah dimanjain sama era Roman. Jadi kita jelek dikit pecat pelatih. Sekarang jadi fans juga kebiasaan udah main jelek, sack ya kan? Sack di sini maksudnya pecat, guys. Oh iya. SEK bukan SEK. Nggak tahu. Jadi gitulah. Jadi mungkin kita fokus World Cup aja abis ini, nanti tungguin lah edisi World Cup. Kita juga mau informasin kalau kita bakal bikin konten spesial World Cup ya. Ya nanti. Kalian dong komen di bawah mereka ngejagoin siapa World Cup nih. Karena ntar ceritanya host setiap orang yang ada duduk ini, setiap podcasternya akan punya jagoan masing-masing kan. Jadi selagi bukan cuma analisa, kita juga bakal banter mungkin. Ketika World Cup semuanya punya 2. Lu siapa, Pak? Warga negara berbeda. Gue Perancis selalu. Dari 2002 gue Perancis lah ya. Walaupun Perancis 2002 tolol. Berarti nanti Perancis main harusnya tolol. Karena kan teorinya setelah menang Piala Dunia selanjutnya pasti langsung di babak grup aja udah langsung kacau balau. Berarti Bapak siap diundang lagi di sini untuk ngomongin Perancis nanti, Pak, apapun kondisinya Perancis. Iya pasti. Ya mungkin teman-teman juga silakan ya di kolom komentar ya analisisnya gimana. Mau analisis boleh, marah-marah boleh. Siapa kuda hitamnya? Apakah Luka Modric dan kawan-kawan akan kembali bersinar lagi di Piala Dunia ke depan besok? Iya kan? Itu kalau Modric sih ini ya. Enggak lah gitu. Masih nggak sih? Enggak lah kayaknya. Masih main. Belgia sih gue. Belgia. Apa jagoan lo? Kalau kata Eto'o kan Cameron Maroko. Iya, final. Cameron Maroko. Keren. Itu kan ngarepnya. Iya. Tapi ya bakal jadi seru sih kayaknya. Seru. Tiba-tiba kayak Jerman, Spanyol, Portugal dan teman-teman hilang. Kesan-kesan lo sama ketemu John Terry lu gimana? Wah, gila itu orang kayak bukan legend, kayak orang biasa. Parah ya? Gila. Sangat membumi, sangat momen ketika kita ngomong John Terry humble banget tuh. Kan kita kan tadi berdiri di lapangan tuh. Sementara ada fans yang berdiri di balik pagar. Di balik pagar itu. Disamperin sama John Terry. Tiba-tiba dia ngadep belakang, HP-nya dimajuin dia selfie sama John Terry. Fan service-nya loh. Bahkan teman gue kayak YC Jakarta dapat sepatu, Pak. Iya. Dilempar ya. Lempar sepatu. Iya benar. Enggak dilempar sepatu gini, enggak usah. Bukan dilempar ke tribun, dapat sepatunya. Lu biasa kan kaos, ini sepatu lu lihat. Keren. Karena mungkin kaosnya udah di ngetek. Abis dipegang sama dia baju gue tadi kayaknya dirangkul ya, abis dirangkul. Gue juga sebelah sini. Iya. Oh iya udah. Gue mau jual di eBay laku nggak ya? Udah pernah dipegang John Terry. Anjir. Jadi intinya sekarang kita bertiga udah bodo amat Chelsea kalah. Yang penting profil picture WhatsApp gue foto bareng sama John Terry. Betul. Hanya John Terry yang bisa merubah profil picture gue yang selama berbulan-bulan adalah foto anak. Sekarang tiba-tiba jadi foto gue sendiri. Jadi lu nggak sayang sama anak lu, Pak? Lebih kepada besok juga gue ngeliat anak gue lagi gitu. Ya, harapan deh. Gimana nih? Kalau tadi Bang Bex sudah ngeliat, udah ngasih ya, inilah kasarnya harapan dan keluh kesahnya dia nih. Bisa jadi dia jadi Potter out nih di kalau misalnya 6 minggu ke depan Chelsea balik. Oh iya. Kalau lu gimana? Kalau menurut gue lebih kayak kalau di awal musim kita nggak meyakinkan, kayaknya agak susah di tengah ke belakang. Jadi menurut gue ya udah nikmatin aja prosesnya sampai akhir musim. Karena percuma juga mau pelatih baru pun juga mau apa? Minimal mungkin kita diselamatkan dengan tetap lolos di Liga Champion atau kita main di Europa League juga nggak apa-apa asal jangan dibawa-bawa banget lah. Jadi gue masih percaya proses dan Potter in sampai akhir musim. Mantap lo. Gua Chelsea jelek liga juara champion biasanya. Amin. Lo cocokologi lagi. Cocokologi lagi. Kita doain aja ntar bener lagi dibilangin Indigo kan, lagi gue. Babak 16 PSG lawan siapa? City ya? City. Bayern PSG lawan ini
Munchen. Munchen. Ya. Kita lawan Dortmund. Oh, iya. Ya bisa lah. City siapa City? Lawan siapa? City ketemunya Gue lupa lagi. Lupa ya. Pokoknya yang big match langsung tuh PSG Bayern. PSG Bayern lah. Udah dihabisin di situ deh. Liverpool Madrid ya. Liverpool Madrid. Bagus. So, ayo teruskan keberuntunganmu di Liga Champion ya, Graham Potter. The Magic of Potter Liga Champion. Oke, mungkin udah dulu yang kita bahas ya, itu segitu dulu ya. Gitu dulu. Udah mau subuh juga nih. Gue nggak capek-capek buat ngingetin kalian semua, dan saya thanks juga buat teman-teman yang udah terus dukung Studio Bola. Yes. Subscribe juga dong. Subscribe juga. Dari John Bungkus kan katanya udah ganti. John Bungkus. Bungkus Network. Bungkus ya. Isinya apa, Pak? Dikit lagi 1 juta. Ya. Amin. 95.000 lagi. 95.000 lagi. 1 juta subscriber tumpengan di rumahnya. Kalau 1 juta subscriber nanti Bungkus punya program di Studball. Wes, asli. Kita belum nyiapin program buat dia. Ada dong. Ada. Bisa ntar bahas yang ngaco lah. Bungkus mau rebranding ntar kalau masuk Studball ya. Mau agak rusak dikit gitu. Oh jadi ini apa antitesis pundit football. Apa? Ya udah itulah. Dan jangan lupa juga buat subscribe, comment, like, share, dan follow juga sosial media Studio Bola, Instagram, Twitter, apalagi itu punya TikTok juga gak sih? TikTok juga ada. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Studio Bola. So akhir kata, Karya pamit, Bungkus pamit. Thank you semuanya. Bye. Dari Studball jam 3.25. Jam 3.25 oleh Bungkus yang udah dicariin bininya. Bye bye. Iya lagi. My tears be useful.